Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Marifatullah. Nama saya Firda Kamila Tinuha. Nama saya Reza Aulia. Kenalkan, nama saya Salma Martia Tajim. Saya Rivono Biloven. Nama saya Revi Nurulia Putri. Saya Restia Sefalina. Nama saya Rizka Malia Latifa. Perkenalkan, nama aku Salma Dian Irawan. Nama saya Seira Salsabila. Saya Selvi Astikawati. Saya Rahma Juwita. Nama saya Rahma Sabila. Yang Mutia sama ini. Nama saya Nashwa Kiar. Nama saya Nika Lestari. Kenalkan, nama saya Rajabil Adriani. Nama aku Farah Fadila. Nama saya Rosi Almas Laudina. Saya Aidila Tessa Fitri. Nama aku Oliviana Putri Gustiawan. Saya Raisa Fatih Rahayu. Saya Fajril Fauzia. Nama saya Muhammad Sabik Ferrari. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman saya akan menjelaskan mengenai penyakit asam urat. Di sini saya akan menerangkan apa sih penyakit asam urat. Penyakit asam urat atau GERD merupakan salah satu penyakit radang sendi yang disebabkan karena adanya penumpukan kristal asam urat. Penyakit asam urat ini bisa terjadi pada sendi manapun, seperti di jari kaki, pergelangan kaki, dan yang paling sering terjadi adalah di jempol kaki. Pada kondisi normal, asam urat larut dalam darah dan dikeluarkan melalui urin. Akan tetapi, pada kondisi tertentu, asam urat dapat menumpuk akibat tubuh menghasilkan asam urat yang berlebihan atau mengalami gangguan dalam membuang kelebihan asam urat. Kadar asam urat dalam darah yang berlebihan akan menyebabkan pembentukan kristal di sendi. Kristal ini akan memicu peradangan, sehingga penderita akan mengalami gejala nyeri dan bengkak pada sendi. Biasanya terjadi di kaki. Di sini saya akan menjelaskan bahwa selain di sendi, kristal asam urat juga bisa terbentuk di ginjal dan saluran kemih. Kondisi tersebut dapat mengganggu fungsi ginjal atau menyebabkan batu ginjal atau batu saluran kemih. Nah, perlu kita ketahui, meski disebabkan oleh tingginya kadar asam urat dalam darah atau hiperurisemia, tidak semua orang dengan hiperurisemia mengalami penyakit asam urat. Prevalensi penyakit asam urat di Indonesia terus mengalami peningkatan. Menurut Riskesdas tahun 2018, prevalensi penyakit asam urat berdasarkan diagnosa tenaga kesehatan di Indonesia mencapai 11,9% dan berdasarkan diagnosis atau gejala mencapai 24,7%. Di sini saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai penyebab-penyebab yang dapat mengakibatkan penyakit asam urat. Seseorang yang mengalami asam urat dapat diakibatkan oleh banyak faktor. Seseorang yang memiliki tingkat asam urat yang tinggi dapat disebabkan ketika tubuh menghasilkan asam urat yang baik maupun ketidakmampuan organ ginjal untuk menghilangkan asam urat dengan cepat. Tingkat asam urat tinggi dapat menyebabkan serangan semakin sering gout atau mungkin tidak pernah menimbulkan masalah. Tingkat asam urat yang tinggi juga dapat menyebabkan beberapa orang untuk mengembangkan batu ginjal atau gagal ginjal. Dan beberapa orang dengan kadar asam urat yang tinggi juga mengalami tekanan darah tinggi, penyakit jantung, atau penyakit ginjal kronis. Nah, apa aja sih hal yang dapat menyebabkan penyakit asam urat? Yang pertama ada jenis kelamin. Pria memiliki risiko yang lebih besar daripada wanita karena wanita mampu menurunkan kadar asam urat melalui ginjal dengan bantuan hormon estrogen. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang penyebab penyakit asam urat, yaitu dari obat-obatan. Obat-obatan yang berasal dari obat diuretik dan obat aspirin yang dikonsumsi dengan dosis rendah itu juga dapat meningkatkan timbulnya asam urat. Terus ada minuman beralkohol. Minuman beralkohol yang dikonsumsi dengan dosis sedang hingga tinggi itu juga bisa menyebabkan penyakit asam urat, baik itu perempuan maupun laki-laki. Selain itu juga, meskipun juga bisa menyebabkan penyakit asam urat, itu bisa mengakibatkan penyakit kanker. Saat ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hal-hal apa saja yang dapat membuat terjadinya asam urat.
Mengonsumsi makanan yang memiliki kandungan zat purin yang tinggi seperti daging merah, jeroan seperti hati dan ginjal, ikan kalengan, teri, ikan haring, asparagus, kembang kol, kacang, dan jamur dapat mengembangkan resiko gangguan asam urat. Penyebab asam urat yang tinggi salah satunya adalah mandi malam. Banyak orang-orang yang mengatakan bahwa mandi malam itu sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan asam urat. Selain itu, mandi malam dapat mengakibatkan rematik dan gangguan metabolisme lainnya. Nah, sekarang apa aja sih tanda dan gejala dari penyakit asam urat? Nah, yang pertama ada yang namanya akut. Jadi, serangan awal gout atau asam urat bisa berupa nyeri berat, terjadinya pembengkakan, berlangsung cepat, dan lebih sering dijumpai pada ibu jari ataupun jempol kaki kita. Serta ada kalanya serangan tersebut disertai dengan kelelahan, sakit kepala, serta demam. Tanda dan gejala asam urat berikutnya adalah intergrade. Tahap ini adalah tahap yang terjadi di antara serangan asam urat akut. Namun, sakit peradangan berikutnya mungkin tidak terjadi selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Selanjutnya yang ketiga, nyeri akan berkembang dengan cepat dalam beberapa jam dan disertai nyeri hebat, pembengkakan, rasa panas, serta muncul warna kemerahan pada kulit sendi. Yang selanjutnya yaitu kronis. Pada tahap kronis terjadi penumpukan trofi monosodium urat dalam jaringan yaitu di bagian telinga, pangkal jari, dan ibu jari. Tanda dan gejala asam urat yang sering dialami berupa rasa nyeri di persendian yang terjadi secara mendadak. Biasanya terjadi di malam hari atau menjelang pagi. Nah, sekarang apa aja ya obat-obat herbal untuk meredakan rasa sakit dari asam urat ini? Yang pertama, daun sirih. Daun sirih ini banyak dijumpai di pekarangan rumah. Karena daun sirih Cina ini dapat dipercaya menghambat pertumbuhan bakteri dalam mulut. Daun sirih juga kaya akan oksalat, tanin, alkaloid, lemak, dan minyak atsiri. Kandungan ini sangat baik untuk membantu mengobati peradangan akibat asam urat. Nah, untuk obat herbal yang kedua, di sini ada kunyit. Kunyit merupakan salah satu tumbuhan herbal yang kaya akan kandungan kurkumin yang bisa meringankan beberapa gejala penyakit. Contohnya, seperti gangguan pencernaan, mengatasi penyakit hati, mengatasi penyakit kulit, mengurangi risiko penyakit jantung, stroke, dan juga asam urat. Yang ketiga ada sambiloto. Tanaman obat sambiloto ini dapat mampu meredakan penyakit asam urat. Pembekakan akibat asam urat dapat diredakan karena kandungan flavonoid, alkane, kalium, kalsium, dan natrium. Obat herbal yang keempat adalah akar gobo. Akar inilah yang nantinya akan membantu tubuh membuang asam urat melalui urin. Hal ini disebabkan kandungan akar gobo yang sangat melimpah. Akar gobo ini memiliki senyawa tanin, sterol, quercetin, asam fenolik, dan luteolin. 5. Kumis kucing. Tanaman kumis kucing terkenal sebagai salah satu tanaman herbal yang kaya akan zat anti radang yang dapat membantu mengendalikan rematik, asam urat, dan gejala alergi. GERD atau batu ginjal merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan keadaan penyakit yang berkaitan dengan hiperurismia. Penyakit asam urat atau gout adalah salah satu jenis radang sendi yang terjadi karena adanya penumpukan kristal asam urat. Kondisi ini dapat terjadi pada sendi manapun seperti di jari kaki, pergelangan kaki, lutut, dan paling sering di jempol kaki. Penderita gout biasanya mengeluhkan gejala nyeri yang berat dan bengkak dan berlangsung cepat. Lebih sering dijumpai pada ibu jari kaki untuk stadium akut. Dan untuk gejala kronik ditemukannya tofi dalam jaringan di telinga, pada pangkal jari, dan ibu jari. Faktor-faktor yang mempengaruhi hiperurismia yaitu nutrisi, obat-obatan, riwayat keluarga,
obesitas, dan usia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, terdapat dua kenikmatan yang terkadang terlupakan oleh manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Sekian hadis riwayat Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.